Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halaida Zahra, kelas 12 IPA 2, akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 submateri yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di antaranya, awal mula masuknya Islam di Indonesia. Kedua, jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, ada organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, ada hikmah mempelajari perkembangan Islam. Submateri pertama yang akan kita bahas adalah masuknya Islam di Indonesia. Ternyata sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia telah mengenal 4 agama dan kepercayaan. Di antaranya ada animisme, dinamisme, Buddha, dan Hindu. Adanya agama Buddha dan Hindu terbukti dengan ditemukannya kerajaan-kerajaan Buddha dan Hindu yang ada di Indonesia pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Awalnya, para pakar sejarah sempat berbeda pendapat mengenai daerah yang menjadi pintu pertama masuknya Islam di Nusantara. Namun, pada akhirnya mereka bersepakat bahwa yang menjadi daerah pertama sebagai pintu masuknya Islam di Indonesia adalah daerah pantai Sumatera di bagian utara. Dari wilayah pesisir Sumatera bagian utara itulah Islam terus menyebar ke berbagai kawasan di Nusantara dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Nah, sekarang Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, yaitu sekitar 231 juta umat. Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mudahnya masyarakat Indonesia menerima Islam dikarenakan beberapa faktor, di antaranya 1. Syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang dianggap telah beragama Islam ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dalam ajaran agama Islam tidak mengenal kasta-kasta dan menganggap semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, upacara keagamaan dalam ajaran Islam tidak memerlukan banyak biaya dan sangat sederhana. Yang keempat, Islam disebarkan dengan menyesuaikan adat istiadat setempat dan tanpa melakukan kekerasan. Yang kelima, runtuhnya kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara yang menyebabkan para pendakwah lebih mudah untuk melakukan dakwah penyebaran ajaran agama Islam. Yang keenam adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan menyebabkan para raja ikut berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Terdapat 4 teori mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Tiongkok. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Indonesia. Orang-orang Arab yang datang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Rute pelayaran yang digunakan untuk penyebaran Islam ke Indonesia dari Arab adalah sebagai berikut. Pertama, rute selatan. Rute selatan terdiri dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, kemudian Indonesia. Yang kedua ada rute utara. Terdiri atas Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, kemudian Indonesia. Tokoh yang mengemukakan teori Mekah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Teori Mekah diutarakan sebagai koreksi dari teori Gujarat. Buya Hamka menolak pandangan tentang teori Gujarat, di mana menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan dibawa oleh Gujarat. Teori Mekah tersebut kemudian dipertegas oleh T.W. Arnold, seorang orientalis dan sejarawan dari Inggris. Ia berpendapat para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8.
Buya Hamka yakin bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari daerah Timur Tengah. Ia mempunyai argumentasi lain, yaitu pengamatan pada mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Hal lain yang memperkuat teori Mekah adalah gelar Raja Samudra Pasai sama seperti gelar Raja di Arab, yakni Al-Malik, berbeda dengan gelar Raja di India yang memakai nama Khan, sehingga pengaruh dari Arab lebih terlihat. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari satu daerah Persia atau Parsi, sekarang dikenal sebagai Iran. Sebagai buktinya, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, yaitu tokoh ulama dari Persia di tahun 1419 di Gresik. Teori Persia ini disampaikan oleh P.A. Hussein Jayaningrat. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera. Teori Persia juga didukung oleh Muenz yang mengatakan bahwa pada abad ke-5 Masehi banyak orang-orang Persia yang berada di Aceh. Sementara kata Pasai diyakininya berasal dari kata Persia. Teori ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan para pedagang Arab. Teori yang terakhir adalah teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Tiongkok. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Bukti dari teori Tiongkok adalah Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Tiongkok. Ibunya disebut berasal dari Champa, Tiongkok bagian selatan. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tionghoa atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Submateri kedua yang akan saya bahas adalah jalur penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara periodik, sehingga dalam proses penyebarannya terdapat berbagai macam strategis dan sarana yang dilakukan oleh para pendakwah. Para pendakwah itu terdiri dari para pedagang dan para mubalik. Para pedagang dan para mubalik memiliki 6 jalur penyebaran. Di antaranya ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Jalur penyebaran Islam di Indonesia yang pertama adalah perdagangan. Pada tahap awal, sarana yang digunakan dalam proses dakwah Islam di Indonesia adalah jalur perdagangan. Hal ini dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Tiongkok, dan sebagainya. Kemudian, hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah, sebab dalam Islam setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja tanpa paksaan. Jalur kedua adalah jalur pernikahan. Jalur pernikahan sendiri merupakan akibat dari jalur perdagangan. Pada aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri para saudagar Muslim. Hanya saja pada ketentuan hukum Islam, bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu.
Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Jalur penyebaran ketiga adalah pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberi pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Selanjutnya ada jalur kesenian. Jalur dakwah melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang diketahui, bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jalur penyebaran Islam yang kelima adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Jalur penyebaran Islam yang terakhir adalah politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Indonesia. Terbukti dengan banyaknya rakyat Indonesia yang masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Sekarang saya akan membahas submateri mengenai perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara dapat diketahui dengan dukungan dari kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ada di Indonesia, secara tidak langsung, rakyat yang dinaunginya telah dipengaruhi oleh Islam. Pulau pertama yang akan saya bahas adalah Pulau Sumatera. Wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah Pulau Sumatera, lebih tepatnya di bagian barat pantai Sumatera dan daerah Pasai. Kemudian, masing-masing daerah tersebut membentuk kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di antaranya ada Kerajaan Islam Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, muncul kembali kerajaan baru yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam. Kemudian ada perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa. Penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik dapat dijadikan tonggak awal mula kedatangan Islam di tanah Jawa. Sedangkan proses kedatangan Islam di Kerajaan Majapahit dapat dibuktikan dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan. Kemudian Islam di tanah Jawa terus dikembangkan oleh para wali songo. Wali songo itu terdiri dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Grajat. Kemudian saya akan membahas perkembangan dakwah Islam di Pulau Sulawesi. Pada abad ke-15, Pulau Sulawesi sudah kedatangan para pedagang Islam dari daerah Jawa, Malaka, dan Sumatera. Sebenarnya di Sulawesi sudah terdapat 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada tanggal 22 September tahun 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tanigalo masuk Islam. Ia diberi gelar Sultan Alauddin. Dari sinilah awal mula Kerajaan Goa menjadi kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, Kerajaan Goa terus memperluas wilayah dan berhasil mengislamkan daerah Wajo dan daerah Sopeng. Pulau terakhir yang akan saya bahas perkembangan dakwah Islamnya pada kesempatan kali ini adalah Pulau Maluku dan sekitarnya. Islam masuk ke Maluku kira-kira pada abad ke-1400 sampai 1500 dibawa oleh para pedagang dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Kemudian, Islam juga masuk ke daerah Papua. Di daerah Papua, Islam disiarkan oleh para raja, para mubalik, dan para pedagang dari Maluku. Nah, sekarang saya akan membahas submateri keempat, yaitu gerakan-gerakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Menjelang masuknya abad ke-20-an, komunitas muslim di Indonesia semakin banyak. Dengan banyaknya komunitas muslim ini, mendorong mereka untuk membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan ini dibentuk guna untuk menopang dan mengangkat penghidupan masyarakat, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun sosial.
Ada beberapa organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, di antaranya satu Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari surau jembatan besi yang terletak di Padang Panjang. Syekh Abdul Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 merintis perubahan sistem surau menjadi sistem pendidikan. Kemudian pada tahun 1919 Hijriah, Jalauddin Tholib menerapkan sistem surau menjadi sistem sekolah yang lebih sempurna. Organisasi yang kedua ada Jamiat Khair. Jamiat Khair ini didirikan oleh orang-orang Arab yang ada di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Ada dua program yang diperhatikan organisasi ini, diantaranya mendirikan dan membina sekolah dasar, serta mengirimkan para pelajar mengikuti pendidikan di Turki. Kemudian organisasi ketiga ada Al-Irsyad. Al-Irsyad ini didirikan oleh para pedagang Arab yang tinggal di Jakarta. Organisasi ini memusatkan perhatiannya pada sistem sekolah dan sistem perpustakaan. Kemudian organisasi keempat ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Ahmad Dahlan. Yang terakhir ada Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Tujuan utama organisasi ini adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam. Untuk organisasi Islam yang bergerak di bidang politik, antara lain PERMI, SI, dan PPI. Dan akhirnya kita sampai pada submateri terakhir, yaitu hikmah mempelajari perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang perkembangan Islam yang ada di Indonesia, kita dapat mengambil hikmah, di antaranya 1. Memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan kebenaran. Ketiga, membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tegang rasa dan bijaksana. Dengan berakhirnya penjelasan saya pada submateri kelima, berakhir pula video penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.